Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara mengkonfigurasi router boot Mikrotik RB750. Ya, perlu Anda ketahui bahwa router boot Mikrotik RB750 ini mempunyai 5 buah port, dan kelima buah port ini saya gunakan semuanya. Perlu Anda ketahui juga, sebelum Anda mengkoneksikan router boot RB750, Anda harus mempunyai sebuah koneksi internet, dan saya menggunakan sebuah koneksi internet ini dengan menggunakan sebuah modem Speedy. Dan adapun modem Speedy yang saya gunakan mempunyai IP address 10.5.50.1 dan sekaligus berfungsi sebagai gateway dari modem. Kemudian setelah Ether 1 saya hubungkan dengan modem, kemudian Ether 2 saya hubungkan dengan sebuah TP-Link, access point TP-Link eksternal yang saya gunakan sebagai hotspot Mikrotik. Jadi Ether 2 ini saya hubungkan ke access point eksternal, dan adapun IP-nya adalah 192.168.1.1 netmask 24. Netmask 24 ini artinya menggunakan subnet mask 255.255.255.0, yang artinya dari netmask ini adalah bahwa jumlah komputer yang dapat dikoneksikan pada jaringan hotspot ini sebanyak 254 komputer. Kemudian pada Ether 3 saya hubungkan ke sebuah jaringan lokal yang terhubung pada sebuah hub dengan IP address 192.168.3.1 netmask 24. Dan Ether 4 pada router boot Mikrotik ini saya hubungkan ke sebuah jaringan yang ada pada Labcom dengan menggunakan IP address 10.10.40.1 netmask 24. Kemudian yang terakhir Ether 5 pada Mikrotik saya hubungkan ke sebuah komputer yang ada pada kantor. Jadi IP-nya adalah 192.168.5.1 netmask 24. Untuk aturan IP dalam Mikrotik tidak ada batasan, artinya IP yang Anda buat terserah, dan saya akan menggunakan IP ini pada jaringan Mikrotik. Kemudian sebelum Anda mengkonfigurasi Mikrotik, Anda juga harus mengetahui berapa gateway dari modem yang digunakan untuk koneksi internet ke Mikrotik. Baiklah, sebelumnya Anda perlu ketahui juga, untuk mengkonfigurasi router boot Mikrotik ini saya menggunakan software namanya Winbox Loader versi 2.2.18. Fungsinya Winbox ini adalah untuk mengkonfigurasi Mikrotik. Jadi sebelum Anda mengkonfigurasi, Anda harus mendownload Winbox ini. Caranya adalah pada menu Connect to, klik ini. Setelah itu ada tampilan MAC address, kemudian IP address, kemudian identity artinya nama Mikrotiknya, kemudian versi yang saya gunakan 56, dan router boot yang saya gunakan adalah versi router boot RB750. Caranya adalah connect to, kita pilih MAC address. Kemudian pada login, untuk pertama kali konfigurasi gunakan admin, usernya admin. Kemudian password, karena masih baru dikonfigurasi tidak ada passwordnya. Setelah itu klik connect. Ya, pada tampilan ini artinya router OS default konfigurasi, yang maksudnya adalah apakah Anda akan menggunakan konfigurasi default Mikrotik. Jika iya, maka oke. Karena saya tidak menggunakan konfigurasi yang ada pada Mikrotik, artinya saya akan membuat konfigurasi, saya akan memilih remove konfigurasi. Ya, coba kan saya perbesar tampilannya. Ya, ini adalah tampilan dari Mikrotik RB750 atau menu konfigurasinya. Yang pertama kita harus lakukan adalah mengkonfigurasi interface. Caranya klik menu interface. Saya akan perbesar. Jadi perlu diingat lagi bahwa router boot yang saya gunakan terdiri dari 5 buah Ether atau 5 buah port. Masing-masing Ether ini saya hubungkan ke sebuah alat. Jadi yang pertama Ether 1 saya hubungkan ke modem, Ether 2 saya hubungkan ke access point, Ether 3 saya hubungkan ke jaringan lokal, dan Ether 4 saya hubungkan ke jaringan Labcom. Kemudian yang terakhir Ether 5 saya hubungkan ke sebuah komputer yang ada di kantor.
Kemudian cara mengkonfigurasi interface agar tidak keliru atau tidak tahu yang mana Ether konfigurasi, caranya adalah klik 2 kali pada Ether 1 untuk merubah namanya. Kemudian pada kotak dialog name saya akan tambahkan menjadi public. Jadi nama Ether 1 adalah Ether 1 public. Kenapa public? Karena langsung terhubung ke modem. Kemudian caranya adalah klik apply, kemudian OK. Setelah itu Ether 2 saya hubungkan ke hotspot dan saya akan beri nama hotspot. Setelah membuat nama hotspot, kemudian klik apply, OK. Kemudian Ether 3 saya hubungkan ke sebuah jaringan lokal. Saya akan juga memberi nama lokal, kemudian apply, OK. Ether 4 saya hubungkan ke Letcom, saya beri nama Letcom, kemudian klik apply, OK. Kemudian Ether 5 saya hubungkan ke kantor, kemudian saya klik apply, OK. Ya, langkah konfigurasi interface sudah selesai. Setelah itu kita harus mengkonfigurasi IP address untuk setiap interface pada Mikrotik. Artinya setiap interface harus mempunyai alamat atau IP address. Caranya adalah klik menu IP, kemudian address. Ya, saya akan membuat konfigurasi IP address berdasarkan IP address yang sudah saya buat sebelumnya. Caranya adalah klik tanda plus pada menu IP address untuk menambahkan IP address, kemudian klik add. Setelah itu pada kotak dialog address saya akan membuat IP. Jadi IP pada modem adalah 10.5.50.1. Titik 1 ini adalah gateway, jadi tidak boleh menggunakan 1, jadi saya gunakan 2. Kemudian netmask dari modem saya adalah 30. Kemudian pada network tidak usah diisi, dan pada interface saya pilih Ether 1 public, kemudian klik apply, OK. Ya, dapat Anda lihat di sini bahwa konfigurasi IP address dari Ether 1 sudah selesai. Kemudian saya akan meneruskan dengan membuat IP address dari Ether 2, 3, 4, dan 5. Caranya juga sama. Klik tanda plus, kemudian buat IP address untuk hotspot. Netmask 24, dan pada interface kita ganti menjadi hotspot. Jadi tidak perlu lagi membuat public. Nanti bisa-bisa bentrok IP. Kemudian saya ganti, setelah IP address tadi public, kemudian saya ganti Ether 2 karena yang saya buat adalah IP address untuk Ether 2 hotspot. Setelah itu klik apply, OK. Kemudian saya juga akan membuat IP address Ether 3 lokal. Kemudian interface-nya saya pilih lokal, apply, OK. Kemudian Ether 4 juga saya akan buat IP-nya. Kemudian saya akan ganti apply, OK. Kemudian saya akan membuat IP address yang terakhir adalah Ether 5. Ya, interface-nya saya rubah menjadi kantor, apply, OK. Kemudian saya akan mengurutkan IP address dari setiap interface. Ya, tahap konfigurasi IP address dari setiap interface sudah selesai. Ya, kemudian setelah langkah interface dan IP address, selanjutnya adalah mengkonfigurasi IP address. Maaf, maksud saya DNS. Caranya klik menu IP DNS. Ya, perlu Anda ketahui bahwa modem yang saya gunakan adalah menggunakan IP address statis. Artinya jika satu buah komputer terkoneksi ke modem ini tidak menggunakan langsung Mikrotik, atau PC ini langsung terhubung ke modem, harus menginputkan IP address secara manual. Jadi beda tahapan konfigurasi IP address dengan modem DHCP dan modem statis beda. Kali ini saya akan menggunakan koneksi Mikrotik dengan menggunakan modem statis. Jadi caranya adalah setelah konfigurasi IP address adalah klik menu IP DNS. Sedangkan untuk konfigurasi IP address modem DHCP harus menggunakan IP address, kemudian menu IP dan DHCP client. Nah, karena saya menggunakan koneksi modem statis, artinya
menginput IP secara manual, saya akan menggunakan menu IP DNS. Kemudian saya akan mengisi DNS pada mikrotik ini. Caranya adalah klik tanda add plus, kemudian pada server saya isikan DNS, dan DNS yang saya gunakan adalah DNS PD. Maksud saya DNS Open DNS. Kemudian saya akan menambahkan DNS yang lain, masih sama juga Open DNS. Kemudian klik allow remote request agar permintaan internet dari klien dapat diterima oleh mikrotik. Setelah membuat DNS dan memilih allow remote request, saya akan mengklik apply OK. Ya, saya akan lihatkan seperti ini. Setting. Ya. Setelah langkah konfigurasi interface, IP address dan DNS, langkah selanjutnya adalah membuat route. Nah, fungsinya route ini adalah untuk menjembatani mikrotik dengan modem bawah, seperti di bawah ini. Dapat Anda lihat seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan sekarang saya akan membuat route dari modem ke mikrotik. Caranya adalah klik menu plus, kemudian add atau add. DST address kita biarkan saja default untuk semua jaringan, alamat 0 berarti untuk semua jaringan. Kemudian gateway saya rubah menjadi 10.5.50.1. Ya, sebelumnya ini gateway ini harus ketahuin, jadi Anda harus mengetahui berapa gateway dari modem. Perlu dilihat lagi di sini IP address yang di atas 10.5.50.2. Nah, itu IP address modem, artinya gateway dengan IP address yang terhubung ke mikrotik ini tidak boleh sama. Jadi saya akan menggunakan gateway dari modem adalah 10.5.50.1. Kemudian saya klik apply. Nah, di sini terlihat bahwa reachable Ether 1 public, berarti koneksi modem ke mikrotik terhubung dengan baik. Setelah itu klik menu apply OK. Nah, kita buktikan dengan distance 1 bahwa reachable berarti tercapai koneksi mikrotik ke modem. Kemudian setelah itu langkah yang terakhir adalah membuat IP firewall. Fungsinya IP firewall fungsinya agar request internet client dapat diteruskan mikrotik ke modem. Caranya adalah klik menu, saya ulangi lagi, klik menu IP firewall, kemudian NAT. Setelah itu klik tanda add atau plus. Nah, pada menu tab general, chain-nya adalah short NAT. Kemudian out interface-nya, artinya output interface-nya apa dari mikrotik Ether 1, yaitu public atau ke modem. Kemudian action-nya pilih masquerade. Ya, kemudian klik apply OK. Nah, jadi kelima langkah ini tidak boleh terlewat. Yang pertama adalah interface. Setelah membuat nama interface, kemudian konfigurasi IP address. Setelah konfigurasi IP address, koneksikan DNS atau konfigurasi DNS. Setelah konfigurasi DNS, konfigurasi route. Setelah konfigurasi route, konfigurasi firewall NAT. Nah, sekarang saya akan mengecek apakah mikrotik ini terhubung dengan modem. Caranya adalah klik menu new terminal. Saya akan melakukan perintah ping ke facebook.com. Saya tekan enter. Ya, koneksi internet ke modem sudah ada. Saya akan hentikan dulu. Nah, bagaimana dengan komputer kita? Dapat lihat di sini bahwa koneksi internet pada komputer saya sudah ada. Saya akan buka. Ya, akan saya coba lagi dengan buka browser. Misalnya saya ketik nama saya sendiri lah, ya seperti ini. Kemudian saya cari sesuatu, ya. Nah, ini koneksi internet dari modem ke mikrotik saya sudah berhasil, begitu pula sebaliknya. Demikianlah tutorial kali ini saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.